halaman 50. Tauhid Kifayatul Awam halaman berapa? Halaman 60 bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tasu'atul wajibatu lahu ta'ala al-ilmu. As-sifatu as-sifatul tasi'atul wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-ilmu, yaitu ilmu. Yalah. Coba kita hitung. Wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ya kah? Ilmu nggak berapa? Yalah 9. Nah kita hitung lagi nah. 1 wujud, 2 qidam, 3 baqa, 4 mukhalafah lil hawadisi, 5 qiyamuhu binafsihi, 6 wahdaniyat, 7 qudrat, 8 iradat, 9 ilmu. Ya eleh. Nah, ini kita sudah wujud sudah dibahas, qidam sudah, tinggal paham adanya aja lagi. Qidam sudah, baqa sudah, mukhalafah lil hawadisi sudah, qiyamuhu binafsihi sudah, wahdaniyat sudah, qudrat sudah, iradat sudah. Yang ke-9 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib napa? Wajib Allah bersifat itu. Kemudian wajib juga setiap orang yang Islam, baik laki-laki ataupun bini-bini yang sudah balik dan berakal, wajib mempelajari dan meyakininya, yaitu sifat ilmu. Wajib Allah Ta'ala bersifat ilmu. Nah, apa arti ilmu? Ilmu artinya tahu. Wahwa sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Wahwa ilmu sifatun qadimatun, sifat yang qadim. Ingat, ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya, atau yang disebut qadim, atau bisa juga disebut azaliyun. Yalah War. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu bukan baru. Lamun kita ini baru, asalnya kada tahu, lalu tahu baru. Makanya disebut hadisun baru. Ingat, Allah Ta'ala tahu itu bukan baru saja. Kalau orang baru saja tahu, berarti asalnya tidak tahu, lalu tahu, itu namanya baru. Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, mengetahui. Ilmunya Allah Ta'ala itu qadim, artinya tidak ada permulaan. Mulai kada berawal Tuhan itu tahu, saya sudah tahu. Paham rahmat? Nah kemudian sifat ilmu itu melekat, kalau bahasakan kita, berdiri atau melekat di zat Allah.
Ilmu itu sifat bukan zat. Zat itu kan. Coba ke ini aja nah ke ini aja. Setiap zat itu ada sifat, ada nama, ada perbuatan. Ini kita zat. Ini kita diri kita nih zat. Maka kita ada nama lah. Ada nama kalau siapa nama? Umar. Ada nama. Ada sifat lah. Ada. Sifatnya apa? Putih. Melekat di diri lah. Ya, sifatnya apa? Rendah. Melekat di diri lah. Ganal kah halus kah? Halus. Bolongnya halus juga. Itu sifat belum lagi itu melekat di zat. Nah, kemudian adalah perbuatan. Ada perbuatannya dua aja, bisa bergerak, bisa diam. Oh, dia bergerak. Tuh, ada gerak dan diam. Itu perbuatan, itu gambaran. Zat Allah, Tuhan itu zat. Makanya disebut zat wajibatul wujud. Tuhan itu zat wajibatul wujud. Lalu si zat ini dia mempunyai nama. Pahamlah. Si zat ini mempunyai nama. Siapa nama zat itu? Nama zat itu adalah banyak. Ngarannya banyak. Yang disebut nama Tuhan. Yang disebut Nabi, Tuhan mempunyai nama 99 nama yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Tetapi nama yang Tuhan ketujuh, nama kebesaran Tuhan, nama keagungan Tuhan adalah Allah. Jadi Allah itu nama bagi zat Tuhan dan nama keagungan Tuhan. Jawab bahasa kita tuh, Rahman ngaran Tuhan, Rahim nama Tuhan, Jabbar nama Tuhan. Tapi dibanding dengan Allah, Tuhan kebanggaan zat Tuhan nih, nama itu adalah Allah. Makanya di dalam kitab itu Allah itu disebut ismun lizatil wajibil wujud. Nama bagi Tuhan, zat Tuhan yang wajib ada. Satu. Yang kedua, dalam tauhid disebut Allah itu ismul jalalah. Paham? Allah toh nama, tapi nama kebesaran Allah, nama keagungan Allah, nama kebanggaan zat Tuhan. Paham? Nah, berarti Tuhan, zat Tuhan punya setiap zat punya sifat. Sifat Tuhan sempurna, arti sempurna tidak ada terbatas. Maka semua kebaikan, semua kesempurnaan itulah sifat Tuhan. Lalu sifat Tuhan yang wajib kita pelajari, wajib kita ketahui adalah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu yang harus. Kalau sifat Tuhannya tidak terbatas. Pahamilah? Kenapa? Karena apabila terbatas berarti kekurangan. Bila terbatas berarti kekurangan ngarannya. Kita nih mata melihat, tapi ada batasannya. Berarti penglihatan kita ini kurang. Kita bisa ilmu, tapi ilmu kita ini, pengetahuan kita ini terbatas. Berarti ngarannya kurang, kada sempurna. Kalau Allah maha sempurna, jadi apapun sempurna, kekuasaannya sempurna, nikmatnya sempurna. Ini ilmunya Allah sempurna. Nah, maka segala sifat kesempurnaan itulah sifat Allah. Jadi sifat Tuhan itu tidak terbatas. Mengatakan salah
Sekali lagi salah ketika Wahabi menuduh umat Islam aswaja ahlu sunnah wal jamaah bahwa orang NO, orang ahlu sunnah wal jamaah ini membatasi sifat Tuhan sifat 20 kan ada. Beda. Di awal kita belajar sudah dipadakan sifat 20 itu nang wajib kita ketahui. Paham lah. Sifat Tuhan kada terbatas. Nah lalu Tuhan punya sifat. Salah satu sifat itu yang berdiri dengan zat. Hati berdiri itu jangan berdiri cagak bukan. Melekat. Paham? Melekat. Pada paham ulang itu melekat di padakan berikit. Kada-kada maksudnya sepaket. Sepaket dengan zat. Ini zat ada, sifat ini ada. Selama zat itu ada, sifat ini pasti ada. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu qadim. Pengetahuan Allah itu sempurna, tidak ada awalnya. Kemudian mau berdiri melekat sepaket dengan zat maujudatun. Sifat ilmu itu maujud. Lagi sifat ilmu itu maujud. Arti maujud itu ada. Berarti kalau ada itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Karena ada. Bisa dilihat. Jika makanya oleh para ulama karena maujud dia bisa dilihat. Jika terbuka, jika dibukakan Allah, maka kita akan melihat ilmu Allah itu nang kayak apa. Kayak ini pahamannya yang kasyifu bihal ma'lumu, terbuka nampak. Sekali lagi, terbuka nampak dengan ilmu Allah Ta'ala segala yang dimaklum, segala yang diketahui. Lalu ngarannya ilmu ini ta'aluk ingkisyaf, terbuka. Bagi Allah kada danang kada nampak. Dengan ilmu Allah semuanya terbuka. Aku ambil contoh. Nih. Nyoba. Wan. Ini apa contoh lah? Ini apa? Nopok tulisannya, tapi ada isinya nih. Ini apa anti untuk nong disemprot dah. Udah ini aja nah. Ini ada banyunya nah. Ada banyunya. Ini banyunya ada di dalam. Kamu tahu ada banyu olol? Ada banyunya nah. Tapi kamu tahu lah berapa isinya, kayak apa warnanya, tahu lah. Berarti ilmumu tidak terbuka ini. Berarti terbatas. Paham? Ini kita sekedar tahu nih, di dalam ini ada isinya. Tapi kamu kada tahu isinya ini, cuman tahu ada cairan, warnanya apa, kada tahu. Ukurannya berapa, kada tahu. Manfaatnya apa, kada tahu. Nah berarti ilmumu tidak ingkisyaf, tidak membuka semuanya. Paham lah. Berarti apa? Terbatas. Kalau Allah, Allah itu tahu. Nih, isinya apa? Allah tahu. Warnanya apa? Allah tahu. Allah tahu. Warnanya apa? Ukurannya berapa? Allah tahu. Manfaatnya apa? Allah tahu. Sempurna pengetahuan Allah dengan apa yang ada di dalam diri. Maka ada ini diri kita.
Jadi kita mulai ujung rambut sampai ujung batis zahir ngaran. Kam tahu lah. Tahu. Nah bujur aja. Mulai ujung rambut sampai ujung batis tahu kan? Tahu. Tapi bujurlah sempurna, ingkisyaf terbuka semuanya. Tidak. Ikam gak ada ngalih-ngalih marah. Ikam tahulah berapa bilah rambutmu. Tahulah. Ada tahu. Kebanyakan bulu kaning. Tahulah. Tahu kalau kamu bulu kaning tahu kalau. Tahu ini bulu kening. Tapi ikam tahulah berapa bilah jumlah bulu kening. Kada tahu. Berarti kada ingkisyaf mereka. Kada terbuka semuanya. Bulu mata tahu mah? Tahu. Melihat. Kada. Nah sekarang kan tahulah berapa jumlah bulu mata kan? Kada tahu. Berarti pengetahuan kita kada bujur-bujur ingkisyaf. Kada bujur-bujur membuka, terbuka semuanya. Berarti napa berarti bodoh. Ini baru di luar. Biar kita paham, jangan merasa pintar, jangan merasa alim, jangan merasa berilmu. Ini aja kita kada tahu. Padahal di dalam diri aja. Kalau Allah Ta'ala nih mulai ngarannya rambut Tuhan tahu. Berapa jumlah rambut kita ini Allah tahu. Behuban. Aku nih beban mereka kada tahu. Aku berapa bilah beban ini kada tahu. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah uban yang ada di kepala Allah Ta'ala. Ini nang zahir. Ini nang zahir. Sekarang nang di dalam. Paham lah. Nang di dalam kita nih. Nang di dalam apa? Kita bicara tubuh ya. Di dalam diri kita ini ada apa? Ada apa? Ada urat saraf. Kam dah lama. Sehebat apapun teknologi tidak mampu mengetahui secara sempurna berapa jumlah saraf, berapa jumlah urat yang ada di tubuh manusia. Allah Ta'ala tahu. Paham. Hanya saja Allah Ta'ala tahu. Lawas. Ayo pang dahulunya kada tahu, hanya tahu. Tidak. Dengan ilmunya nang kadim, pengetahuannya nang tidak ada awalnya, Allah tahu berapa jumlah urat, berapa jumlah saraf yang ada itu. Isi pikiran kita. Kamu tahu lah isi pikiran ikhwan. Isi hati apa? Allah Ta'ala tahu. Ini pikiran kita, hati kita, napa nang kita pikirkan, napa nang kita hati tahu. Makanya kadang-kadang rahmatai di sini ketajaman orang sufi, ketajaman orang ahli tauhid. Sebagian orang ahli tauhid saking mantapnya lawan Allah, kadang-kadang kada mau berdoa. Kadang-kadang ada mau berdoa. Kenapa? Ya Allah, sebelum aku mengucap doa ini, Engkau sudah tahu pikiranku nih. Iyalah. Ini sebelum kita mengutarakan doa nang diutarakan ini, Tuhan sudah tahu napa nang di otak kita, napa nang di hati kita, apa yang didoakan sudah tahu. Makanya nih kalimat orang sufi hebat. Ujar Imam Jalaluddin Ar-Rumi, orang yang menangis itu berdoa. Paham? Orang bini-bini kah laki-laki kah menangis itu doa, tapi doa yang tidak terucap. Doa yang tidak terucapkan, doa yang tidak tersampaikan, diutarakan kepada Allah. Tapi Tuhan tahu.
Inya menangis ini napa? Keinginannya napa? Allah Ta'ala tahu. Maka pahamannya doa orang menangis itu sebenarnya doa. Air mata yang mengalir dari orang yang menangis itu sebagai ungkapan doa yang tidak terungkap. Tapi Tuhan tahu napa nang ditangisakannya, napa nang diinginakannya, Tuhan tahu. Kita tahu lah. Paham. Nih gam rahmatnya punya ta'alluqnya ingkisyaf, terbukanya itu ala wajhil ihatati, atas cara meliputi. Paham. Tuhan itu mengetahui, terbuka, nampak dan liput, tidak ada yang luput. Adakah yang luput dalam diri kita ini dari pengetahuan Allah? Tidak ada. Kita meraih ikam tahu lah, ada tai lalat di awak hewan tahu lah. Tahu lah. Allah Ta'ala tahu. Tahi lalat ikhwan di sini jumlahnya liput, bentuknya tahu. Hewan punya tahi lalat sekian, bentuknya begini, warnanya begini, letaknya begini, liput, meliputi. Allah Ta'ala tahu. Artinya apa yuk? Tidak ada di dalam kehidupan ini, baik di dalam kehidupan alam yang besar yang disebut alam dunia ataupun alam yang kecil yang disebut diri kita, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Hewan anak bini ada berkisah Allah tahu. Kadang yang luput dari pengetahuan Allah. Kadang-kawa kita kadang-kawa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Nah, tinggal memahami aja rahmat. Ya Allah kayak inilah. Nah sekarang begini. Kalau ikam isi kekasih, lalu ikam begawi diketahuinya, senang nggak? Senang nggak? Nah, gitu itu orang kenal Allah. Ini kita sembahyang, Allah Ta'ala tahu. Tapi kita ini senang karena Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala ini kekasih kita. Kita suka mau senangnya diketahui Allah. Kita disenangnya Allah Ta'ala tahu. Aku Allah Ta'ala tahu aja. Aku sedih apa? Belum lagi yang lain. Maka tidak bisa kita bersembunyi dari pengetahuan Allah. Kadada di alam ini nang tidak diketahui Allah, bahkan pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi. Paham? Nah, kemudian ilmu Allah Ta'ala itu min ghairi sabqi khafain, tanpa didahului, tersembunyi atau tidak tahu. Kita asalnya ada tahu, belajar tahu. Kita asalnya ada tahu, diberitahu tahu. Allah Ta'ala tahu itu tidak diawali, tadinya tersembunyi, tidak. Allah Ta'ala tahu tidak didahului, tadinya tidak tahu, baru tahu tidak. Kenapa yuk? Gampang aja rahmat. Ini Allah Ta'ala tahu berapa jumlah rambut kita. Kenapa? Allah maulah kan tahu. Nang maulah rambut kita ini Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kan tahu berapa jumlah rambut kita. Nang maulah huban ini Allah Ta'ala. Nang maulah tahi lalat di diri kita ini Allah Ta'ala, maulah Allah Ta'ala kan tahu. Paham? Jadi gampang aja rahmatnya memahami. Ngat cuman bagi kita itu aja, bahwa tidak ada dalam satu alam besar alam kecil ini yang luput dari pengetahuan Allah, dan pengetahuan Allah itu sempurna, meliputi dengan hal yang diketahui itu.
tinggal kita kena kemana hubungannya ilmu Allah, pengetahuan Allah ini hubungannya kemana? Itu yang disebut dengan ta'alluq. Lalu kalimat berikutnya wa ta'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Ilmu Allah Ta'ala ini berta'alluq hubungannya dengan sesuatu yang wajib, dengan sesuatu yang harus atau mungkin, dengan sesuatu yang mustahil. Nah ini kaina kita urayakan, paham dulu dengan ilmu Allah. Kaina balung dalilnya kita nih, dalilnya kena. Nah kena gacit dulu wa tata'allaqu bil wajibati ila akhirih wallahu a'lam bishawab.